Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Putri. Di sini saya mau berbagi cerita ke teman-teman gimana pengalaman saya kerja di Jepang. Saya di sini sebagai tenaga perawat atau yang biasa disebut Kaigo Fukushishi atau bahasa kitanya perawat lansia. Di sini saya bekerja di panti jompo yang ditugasin untuk merawat lansia-lansia yang ada di sana. Perawat lansia sama perawatnya sendiri itu beda banget ya. Perawat lansia, yang satu perawat, yang satu lagi perawat lansia. Walaupun di pantinya sendiri ada perawat sama perawat lansianya sendiri, tapi itu kedua ini nih itu beda. Yang satu kanggo, yang satu kaigo. Bedanya di mana sih gitu? Secara gampangnya aja, perawat sama perawat lansianya, kerjaan perawat nggak bisa dikerjain sama perawat lansia, tapi kerjaan perawat lansia bisa dikerjain sama perawatnya sendiri. Jadi ada yang nanya nih, untuk bisa kerja di Jepang sebagai perawat lansia itu mesti dari tamatan kesehatan di Indonesia nggak sih gitu? Temen aku sendiri ada yang dari SMA bisa jadi perawat lansia di sini. Jadi bagi teman-teman yang cuma tamatan SMA, ayo kalau mau kerja sebagai perawat lansia silakan. Kalian tinggal daftarin diri kalian ke LPK, kalian tinggal nyari di tempat tinggal kalian masing-masing, di daerah tinggal kalian masing-masing, LPK yang menyediain, yang buka lowongan untuk bisa memberangkatkan ke Jepang sebagai tenaga Kaigo. Pengalaman aku sendiri nih ya, bisa tahu ada lowongan Kaigo di Jepang itu dari teman aku yang seangkatan, yang seangkatan itu ada yang kerja di bagian CDC di kampus kita. Jadi dia yang nge-share, ada lowongan nih untuk kerja di Jepang sebagai perawat lansia gitu. Dan akunya sendiri karena aku emang suka hal-hal Jepang, aku dari dulu emang pengen pergi ke Jepang, baik itu kerja, baik itu cuma pergi main doang. Tapi kalau mainnya rasanya ya bener-bener gimana ya, nggak mungkin banget gitu kan. Telinganya langsung diri dong ya ngedengar informasi itu. Jadi aku ngedatangin LPK-nya, kita waktu itu ngisi formulir pendaftaran dan ngikutin proses belajar mengajar di LPK itu sendiri. Untuk bisa pergi ke Jepang, tentunya kita harus menguasai bahasanya dong ya. Kita harus tahu cara komunikasi. Di sini kan akunya sebagai perawat lansia, yang aku hadapin manusia, sama-sama manusia. Kita harus ada hubungan timbal balik. Harus komunikasi dong ya, nggak mungkin dong lansianya ngajakin ngomong, aku cuma bengong doang gitu kan. Nggak mungkin lansianya ambil minum dong, akunya yang nggak tahu bahasanya cuma bengong gitu, nggak mungkin dong ya. Setelah ngikutin proses belajar mengajar, nanti kita itu akan melalui proses wawancara kerja sama pihak Jepangnya sendiri. Pihak Jepangnya datang ke LPK kita untuk ngewawancarain kita. Setelah dinyatakan lulus, nanti kita akan ngurus dokumen-dokumen yang diperluin kayak paspor segala macam. Nanti dokumen kita itu dikirim lagi ke Jepang untuk ngedapatin yang namanya COE atau yang biasa disebut Certificate of Eligibility. Eligibility itu sertifikat yang ngenyatain kelayakan kita untuk bisa kerja di Jepang dalam jangka waktu tertentu. Kalau aku sendiri sama teman-teman yang lain itu di surat eligibility-nya itu kita ngedapatin waktu kontrak 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu kita bisa tinggal di Jepang, kita bisa nikmatin hidup Jepang, kita bisa kerja di Jepang. Ngedapatin sertifikat eligibility tadi, kita harus lulus ujian bahasa Jepang di level 4. Jadi bahasa Jepang itu ada 5 level, ada level 5 yang paling bawah, 4, 3, 2, 1 di level atas. Jadi kita harus lulus di level 4 dulu, baru bisa ngurus surat eligibility tadi. Untuk ngikutin ujian bahasa Jepang di Indonesia udah banyak penyelenggara, pihak-pihak yang ngadain
ujian bahasa Jepang. Kalau setahu aku nih ya, ada tiga penyelenggara ujian bahasa Jepang. Ada yang namanya JLPT, ada yang namanya NATES, ada yang namanya JITES. Jadi aku sendiri untuk bisa lulus ujian level 4 itu, aku ngikutin 2 kali ujian. Di ujian pertama itu aku cuman kekurangan 5 poin. 5 poin itu kira-kira 1 soal doang, sayang banget. Di ujian kedua alhamdulillah lulus. Setelah itu dokumen aku dikirim ke pihak Jepangnya. Pihak Jepangnya setelah diproses, pihak Jepangnya ngeluarin sertifikat eligibility tadi. Untuk teman-teman yang nanyain biayanya berapa sih untuk bisa pergi ke Jepang, dari proses, jadi gini ya teman-teman ya, dari kita ngikutin proses belajar di LPK sampai kita berangkat, itu kita butuhin biayanya tergantung dari LPK-nya itu sendiri. Ada LPK yang cuma ngebutuhin biaya 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, bahkan ada yang sampai 40 juta, 50 juta, dan seterusnya. Itu tergantung dari LPK-nya tadi. Jadi teman-teman sendiri harus pinter-pinter nyari informasi LPK mana yang mesti teman-teman masukin. Nah, setelah sertifikat eligibility tadi keluar, itu biasanya barengan sama tanggal keberangkatan kita, tanggal pemberangkatan kita. Di situ teman-teman mesti nyiapin diri teman-teman, persiapan segala macam, persiapan uang, persiapan dokumen yang lain, persiapan pakaian, persiapan perlengkapan pribadi teman-teman gitu. Soalnya nggak butuh waktu lama setelah eligibility tadi keluar, sekitar seminggu 2 minggu teman-teman udah mesti berangkat gitu. Jadi waktunya tuh mepet banget gitu. Aku sendiri ya, sebelum eligibility aku keluar, aku udah nyiapin semuanya. Jadi itu pun pas setelah eligibility keluar, padahal itu sebelumnya aku udah nyiapin semuanya ya. Itu waktunya tuh mepet banget. Aku nyampe sehari sebelum berangkat aja, malamnya sampai jam 1 malam aku masih keliling pasar untuk nyari kebutuhan aku yang bakalan dibawa gitu. Teman-teman aku dan yang lain juga kayak gitu. Jadi ya waktunya tuh eligibility keluar sampai kita berangkat itu nggak lama-lama. Jadi waktunya mepet banget. Kita harus nyediain semuanya gitu. Nah, begitu penjelasan singkat dari aku. Mudah-mudahan teman-teman ngerti kalau jadi perawat lansia itu nggak mesti dari tenaga kesehatan. Teman-teman yang tamatan SMA juga bisa untuk daftar, untuk bisa berangkat ke Jepang. Teman-teman cari deh mulai dari sekarang informasi LPK yang ada di daerah tempat tinggal teman-teman masing-masing. Oke, sekian dulu video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum.